individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan share apa sih yang lebih jahat dari gula, tentunya untuk kesehatan kita secara overall. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Sobat Sehat untuk melihat sebetulnya apa sih faktor yang terbesar yang menyebabkan mortalitas atau kematian di dunia ini. Nah, jadi di sini nanti saya akan share juga ya linknya yang mungkin Sobat Sehat ingin cek lebih detail apa saja, karena di sini saya hanya menyampaikan beberapa faktor risiko yang paling besar. Ya, jadi ini berdasarkan data jadi seluruh dunia worldwide until 2019, jadi sampai 2019. Yang pertama, mungkin sudah bisa menebak apa? Yes, hipertensi atau tekanan darah tinggi nih ya. Jadi ini nominalnya, bukan nominal ya, angka ya. Jadi angkanya itu mencapai 10,85 juta jiwa. Yang kedua adalah merokok itu 7,69 juta jiwa. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara. Nah, mungkin lately belakangan ini kita sering dengar sekali juga ya mengenai besarnya polusi udara di kota-kota metropolitan. Ini juga ternyata menyumbang kontribusi yang cukup besar juga untuk tingkat mortalitas atau kematian karena segala macam penyakit ini ya. Jadi polusi udara ini menempati 6,67 juta jiwa. Kemudian baru gula darah tinggi. Tuh. Jadi yang banyak sekali mungkin dikorelasikan dengan konsumsi tinggi gula tadi. 6,5 juta, menempati peringkat keempat. Kemudian juga obesitas, ini 5,02 juta jiwa. Alkohol, diet tinggi natrium, yang mungkin juga sering juga saya bahas di beberapa konten sebelumnya. Apa betul karena tinggi natrium? Apakah karena ada faktor lain? Kemudian juga berat bayi yang lahir rendah. Kemudian juga perokok pasif. Nah, jadi bukan cuma perokok yang aktif ya, perokok pasif pun ini juga cukup besar angkanya, 1,3 juta jiwa. Kemudian aktivitas seksual yang tidak aman, unsafe sexual activity, 0,98 juta jiwa. Kemudian penggunaan drug, 0,49 juta jiwa, dan lain-lain. Ini ya, ketika kita berbicara mengenai penyebab nomor satu ya, jadi tadi gula itu penyebab yang keempat urutannya ya. Di sini kita akan bahas mengenai penyebab nomor satu, hipertensi. Tuh ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai hipertensi itu selama ini orang kan berpikir oh itu penyakit darah tinggi, bukan. Jadi hipertensi itu sebetulnya bukan penyakit, belum termasuk dalam kategori penyakit. Tapi apa? Hipertensi ini adalah faktor risiko. Ya, jadi bukan penyakitnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah stroke, kemudian penyakit jantung koroner itu. Ya, jadi itu adalah nama-nama penyakitnya, arteriosklerosis itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai hipertensinya sendiri, itu adalah suatu faktor risiko. Itu adalah suatu penanda. Itu adalah suatu gejala yang diukur, yang bisa diukur itu ya. Jadi pengukurannya biasanya bisa dengan alat-alat yang manual. Jadi biasanya dengan stetoskop, kemudian juga dengan tensimeter itu. Sekarang juga banyak sekali alat-alat yang otomatis untuk mengecek, karena itu penting sekali untuk cek mengenai tekanan darah. Nah, tapi untuk mengecek tekanan darah itu memang tidak bisa sembarangan karena faktor yang mempengaruhi juga banyak. Cek di dokter itu akan jauh lebih baik daripada cek secara mandiri. Hipertensi itu ada skalanya ya. Jadi based on JNC8 itu kita ada 3 kategori. Jadi normal, kemudian 4 kategori maksud saya. Normal, kemudian pre-hipertensi, kemudian stage 1 hipertensi, dan stage 2 hipertensi. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi angkanya sistol itu adalah yang batas atasnya, diastol itu yang batas bawahnya. Dikatakan pre itu kalau 120 sampai 139, batas bawahnya 80 sampai 89. Stage 1 itu kalau batas atasnya 140 sampai 159, kemudian diastolnya 90 sampai 99. Stage 2 ya, ini yang sudah levelnya sudah tinggi adalah di atas 160 dan batas bawahnya di atas
100. Nah, tentunya ini juga dipengaruhi oleh usia juga. Jadi ini adalah untuk usia yang produktif. Untuk usia yang sudah lansia, memang relatif biasanya acuannya itu lebih tinggi dibandingkan yang usia produktif. Nah, kalau kita berbicara mengenai hipertensi sendiri, hipertensi itu sebetulnya tergolong dalam apa sih? Nah, hipertensi itu tergolong dalam yang namanya adalah sindroma metabolik atau metabolic syndrome, yang juga sering saya bahas di video-video saya sebelum-sebelumnya. Penyebab utamanya, jadi ini bukan faktor risiko ya. Kalau kita bilang faktor risiko itu faktor yang memungkinkan terjadinya hipertensi banyak sekali ya, merokok, tadi kemudian obesitas, pola diet dan lain-lain. Tapi ketika kita berbicara kenapa sih orang itu kok bisa sampai tekanan darahnya tinggi? Nah, ini yang kita selama ini mungkin jarang tanyakan. Itu. Jadi bukan karena merokok, karena kebanyakan konsumsi garam. No. Jadi ketika kita berbicara hipertensi, penyumbatan atau dalam arti salah satunya penyumbatan pembuluh darah itu adalah yang melatar belakangi terjadinya tekanan darah tinggi. Karena apa? Karena ketika pembuluh darah tersumbat, otomatis sama seperti kita selang itu kita tekan, itu ya. Nah, ini yang menyebabkan tekanan darahnya jadi kencang. Aliran air dari selang itu menjadi kencang. Karena apa? Karena ada penyumbatan di selang. Jadi ibaratnya pembuluh darah kita itu ada yang menekan, itu ada yang menekan. Ya, apa biasanya? Plak. Itu plak itu berbeda dengan kolesterol, karena kolesterol itu hanya salah satu dari pembentuk plak itu. Nah, tapi kita nggak akan bahas mengenai itu sekarang. Kita akan bahas lebih mengenai apa yang berbahaya dari gula, apa yang lebih berbahaya. Kemudian yang kedua, hipertensi itu bisa juga disebabkan karena kekentalan darah. Jadi semakin kental darahnya, tekanannya juga akan semakin kencang, semakin tinggi. Kemudian juga pembuluh darah yang tidak elastis, itu juga bisa menjadi penyebabnya. Dan juga banyak sekali masalah-masalah yang lain. Tapi dari semua yang saya sebutkan ini, sebetulnya ada satu penyebab yang paling mendasar. Sudah siap? Apa? Saya tuliskan ya, penyebabnya adalah peradangan, atau mungkin yang beberapa orang juga lebih mengenalnya dengan istilah inflamasi itu. Nah, jadi dengan adanya inflamasi ini bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Karena apa? Ketika ada inflamasi, ketika ada peradangan, kemudian kolesterol akan bersifat untuk menutup peradangan itu. Jadi sifat awalnya sebetulnya baik, tapi kemudian ketika sudah terjadi akumulasi, ini yang jadinya nggak baik. Kemudian juga karena juga bisa menyebabkan kekentalan darah, pembuluh darah tidak elastis. Itu semuanya yang melatar belakangi adalah karena peradangan. Yes. Nah, jadi sekarang apa yang lebih berbahaya dari gula? Tentunya apa yang bisa menyebabkan peradangan, meskipun gula juga bisa menyebabkan peradangan ya ketika terlalu tinggi. Tapi ada sesuatu yang lebih buruk. Sudah siap? Yes, yang lebih buruk dari gula adalah omega 6. Nah, mungkin buat sobat sehat bertanya, omega 6 itu apa, Dok? Itu, omega 6 itu apa? Nah, jadi omega 6 itu adalah salah satu jenis lemak dietary fat, itu ya. Jadi lemak dalam makanan yang biasanya terkandung di dalam minyak sayur, yes, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, kemudian margarin atau shortening. Ini kandungannya lebih parah lagi, jadi bukan cuma omega 6 tapi juga ada kandungan lemak jenuhnya juga, lemak trans terutama, even worse ya. Kemudian salad dressing tuh. Jadi bukan cuma mayones ya, bahkan sekarang dressing-dressing botolan yang ada di supermarket, di minimarket dan di komersial ya, jadi e-commerce itu banyak sekali yang kandungannya juga omega 6-nya tinggi. Karena apa? Karena juga memakai minyak sayur itu. Kemudian produk-produk seperti snack bar, kemudian selai kacang, selai coklat dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi hampir sangat sulit justru mencari makanan-makanan kemasan itu yang tidak ada mengandung omega 6-nya. Itu, yang tidak mengandung minyak sayur tadi. Dan konsumsi rata-rata orang itu satu hari itu sekitar 80 gram.
80 gram lemak yang mengandung omega 6 ini. Jadi 80 gram lemak itu setara dengan berapa? Setara dengan 6 sendok makan. Setara dengan 6 sendok makan, ini belum kalau yang mereka juga suka konsumsi gorengan. Itu bahkan bisa lebih tinggi lagi ya, karena kalau kita deep frying, goreng, itu minyak yang digunakan kan banyak sekali. Ini setara 6 sendok makan, ini setara dengan 720 kalori. Jadi kalau kita equalkan dengan standar kebutuhan diet rata-rata orang yang selama ini dipakainya adalah 2000 kalori, ini setara dengan apa? Sepertiga total kalori harian. Bayangkan, sepertiga total kalori harian kita dipenuhi dari minyak atau omega 6 lemak yang menyebabkan tubuh kita mengalami peradangan. So, no wonder ya kenapa banyak sekali orang yang mengalami masalah hipertensi tadi itu. Apalagi diperparah dengan gaya hidup yang lain, dengan merokok, dengan kemudian orang yang mager, orang yang stres. Stresnya juga bukan cuma stres fisik, tapi juga stres secara emosional gitu. Kalau kita berbicara apa sih yang menyebabkan omega 6 ini segitu bahayanya? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa omega 6 ini sifatnya adalah pro-inflamatory. Artinya apa? Pro-inflamatory ini dia menyebabkan peradangan, memicu peradangan di dalam tubuh kita. Kecuali satu jenis omega 6 yang sebutannya adalah GLA. Jadi omega 6 itu juga nanti masih dibagi-bagi lagi ya. Seperti omega 3. Omega 3 itu kan ada EPA, DHA, ALA gitu. Omega 6 juga sama, ada beberapa jenisnya, dan yang paling baik sebetulnya yang tidak menyebabkan peradangan itu adalah jenis yang GLA, gamma linolenic acid gitu. Nah, tapi selain daripada itu yang terkandung di dalam minyak-minyak sayur tadi, kemudian di dalam seperti makanan-makanan kemasan, itu tidak ada yang kandungan omega 6-nya bukan GLA, tapi adalah kandungan omega 6 yang menyebabkan peradangan. Kemudian apalagi? Omega 6 ini banyak sekali kita dapatkan di dalam menu-menu restoran. Tuh, jadi kalau selama ini mungkin, saya udah nggak makan gorengan kok dok, saya udah makannya tumis-tumisan aja, tapi belinya di restoran di luar, dimana kita tidak tahu yang dipakai adalah minyak apa. Setahu saya yang dipakai kebanyakan adalah minyak sayur tadi, minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai. Karena apa? Karena memang paling murah. Ya, jadi di restoran, di kafe, bahkan sampai di warteg pun juga sama. Itu. Jadi yang dipakai adalah minyak-minyak seperti itu. Belum lagi kalau dipakainya berulang kali, dipanaskan lagi, lemaknya akan semakin teroksidasi. Jadi yang awalnya memang sudah pemicu peradangan, diperparah lagi dengan dipanaskan berulang kali. Berdasarkan beberapa jurnal yang bisa kalian cek di sini atau saya akan berikan linknya, ada beberapa studi yang akan saya quote di sini bahwa omega 6 ini 62% lebih mematikan daripada lemak jenuh. Jadi selama ini kalau banyak yang orang berpikir, lemak jenuh ini lemak yang paling berbahaya, lemak yang paling dihindari. Well, memang tergantung dari beberapa marker. Biasanya yang saya cek adalah bukan cuma kolesterol, tapi ApoB. Sudah pernah saya bahas juga dengan live saya dengan Dr. Victor Joseph mengenai ApoB ini. Mungkin yang belum nonton bisa nonton ApoB itu apa, atau mungkin yang ingin saya jelaskan lebih akan saya jelaskan di video yang lain mengenai ApoB. Kemudian di beberapa studi juga ada juga yang menyatakan bahwa 86% omega 6 ini lebih berkontribusi terhadap penyakit jantung, bahkan lebih besar dibandingkan merokok. Ya, nah jadi ini yang sebetulnya perlu kita highlight, perlu kita perhatikan, kenapa kita sangat perlu menghindari omega 6, apalagi buat orang-orang yang sudah punya risiko penyakit ini sebelumnya. Itu karena yang namanya hipertensi memang juga ada beberapa itu yang bawaan. Itu akan bisa lebih parah lagi, itu lebih penting untuk diperhatikan. Kenapa dok? Kok omega 6 saya katakan lebih berbahaya daripada gula? Well, saya memang tidak menyarankan kalian untuk konsumsi gula. Kalau gitu kita konsumsi gula aja, lebih aman daripada omega 6. Ya enggak juga gitu. Tapi memang kita perlu lebih perhatikan lebih besar. Karena apa? Karena gula atau ketika di dalam tubuh kita dipecah menjadi glukosa, atau mungkin yang dari cadangan tubuh kita yang namanya glikogen, itu lebih mudah dipakai untuk energi. Jadi kalau kalian mungkin melakukan aktivitas fisik, atau olahraga,
atau mungkin kalian juga berpikir, ini bisa membantu kita untuk memakai glukosa di dalam tubuh kita. Tapi omega 6 yang sudah terakumulasi di dalam tubuh kita yang menyebabkan peradangan dan lain-lain, ini bisa bertahan sampai 600 hari kurang lebih. Ya, jadi bayangkan di dalam tubuh kita itu sangat sulit untuk dikeluarkan. Itu sebabnya kenapa saya bilang ini lebih berbahaya daripada gula. Apalagi ini juga bisa memicu peradangan yang kronis. Segala macam penyakit yang ada itis-itisnya itu terjadi karena peradangan. Bisa peradangan akut, bisa peradangan kronis. Dan kronis ini yang lebih berbahaya. Karena apa? Karena tidak kelihatan. Jadi biasanya juga sering disebut adalah silent killer. Oke. Jadi solusinya sekarang gimana, Dok? Ini yang penting kan. Jadi kalau kita ingin menghindari omega 6 ini yang bisa menyebabkan kita banyak sekali penyakit-penyakit, terutama adalah hipertensi tadi, penyebab kematian utama. Yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah ganti minyak sayur yang biasanya kalian gunakan di rumah, kemudian juga di restoran, ya hindari makan di restoran sebisa mungkin ya. Boleh makan tapi ya jangan terlalu sering, jangan setiap hari kemudian pesan delivery dari online food dan lain-lain. Kita kan nggak tahu sumbernya ya. Ganti minyak sayur dengan olive oil atau coconut oil atau butter, ghee, atau juga lemak natural. Jadi lemak natural itu apa? Lemak yang memang sudah terkandung natural dari makanan-makanan gitu, seperti hewani, kemudian juga nabati, juga ada lemak-lemak yang natural, bukan lemak yang diproses secara sintetis. Olive oil, coconut oil kalau bisa dapatkan yang extra virgin itu akan jauh lebih baik. Tapi yang penting tidak di-refine. Kemudian yang kedua, solusinya adalah konsumsi omega 3. Karena apa? Karena omega 3 ini sifatnya adalah anti-inflamatori. Dan kalau kita itu konsumsi omega 3, omega 6-nya tetap dikurangin. Jadi jangan balapan ya, karena ini juga di dalam tubuh kita akan reseptornya ini akan berkompetisi. Jadi kalau kalian masih konsumsi omega 6, kemudian kalian berharap konsumsi omega 3 ini bisa menyelesaikan masalah. No. Ya, jadi dalam tubuh kita ketika kita memasukkan omega 3, kita tetap perlu untuk mengurangi omega 6. Tapi omega 3 ini juga bisa membantu. Bisa kalian dapatkan dari ikan laut, kemudian dari telur, kemudian dari suplemen ya, tapi suplemen yang baik. Pastikan kalian pilih suplemen yang baik karena tidak semua suplemen omega 3 juga sama. Kemudian yang terakhir, last but not least adalah hindari gula yang berlebih. Karena apa? Karena ketika kalian konsumsi lemak yang tinggi, kemudian diimbangi atau bersamaan dengan gula yang tinggi, it will be even worse. Ini yang akan menjadikan suatu senyawa adalah advanced glycation end product atau AGEs yang menyebabkan perlengketan di pembuluh darah itu jauh lebih parah. Itu ya, jadi again di sini saya menyampaikan bahwa omega 6 ini lebih berbahaya dari gula, tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa gula itu baik. Tetap kontrol gula karena gula ini juga punya efek yang berbeda, yang lebih juga lebih berisiko untuk kesehatan kita meskipun tidak seberbahaya omega 6. Semoga dari sini bisa bermanfaat, sobat sehat. Stay fit and stay healthy.